World Hypertension Day 2025 dengan tema Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, and Live Longer. Dr. Zuhair Ari, SPPD KGH, yang akan berbicara mengenai pengelolaan hipertensi yang komprehensif dalam praktek sehari-hari. Kepada Dr. Zuhair Ari, waktu dan tepat saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sama-sama. siang. Pada hari ini saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Artaria tadi. Kalau tadi Dr. Artaria bicara tentang bagaimana mengukur tekanan darah secara akurat, saya dapat bagian untuk mengkontrol it-nya itu, bagaimana cara kita mengendalikan tekanan darahnya itu. Tema yang diberikan kepada saya adalah pengelolaan hipertensi yang komprehensif dalam praktek sehari-hari. Jadi bagaimana kita caranya di praktek kita agar bisa mengontrol tekanan darah dengan sebaik-baiknya. Saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Dr. Ataria bahwa berdasarkan Riskesdas 2018 dan SKI, Survei Kesehatan Indonesia 2023, ternyata memang prevalensi hipertensi di Indonesia itu ya di atas 30%. Berarti diperkirakan pada usia yang di atas 18 tahun ada 66 juta pasien hipertensi. Jadi kalau kita lihat di sini yang ikut seminar kita lebih kurang 500, berarti 150 sampai 180 orang sudah mengalami hipertensi. Namun sayangnya yang diobati itu hanya kurang dari 50%, jadi hanya 47,4%. Sedangkan dari yang diobati itu ternyata hanya 20% yang terkontrol. Oleh sebab itu, tetap tema itu dari tahun lalu, mungkin juga tahun depan, bagaimana cara kita mengendalikan pasien-pasien hipertensi ini. Idealnya 66 juta pasien hipertensi ini semuanya diobati dan semuanya terkontrol. Ya. Kalau kita lihat apa tujuan pengobatan pasien hipertensi, minimal ada 5 tujuannya. Yang pertama adalah menormalkan tekanan darah. Yang kedua, mencegah kerusakan organ target, seperti yang disampaikan oleh Dr. Artaria tadi, memperbaiki kualitas hidup, dan pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Jadi inilah tujuan pengobatan kita. Jadi bukan hanya tekanan darahnya saja yang harus kita turunkan, tetapi semuanya harus kita lihat kualitas hidupnya, angka kesakitan, dan angka kematian. Saya mencoba untuk menyusun 7 langkah pengelolaan ya, yang harus kita lakukan. Mulai dari yang pertama, tadi yang sudah disampaikan Dr. Artaria, tentukan tekanan darah secara akurat. Pada langkah ini tentu kita harus juga dapat melihat apakah pasien itu hipertensi primer atau sekunder yang disebabkan oleh berbagai kondisi. Yang kedua, kita harus melakukan pemeriksaan organ yang disebabkan oleh hipertensi atau hypertension mediated organ damage. Yang ketiga, kita harus mencari faktor risiko kardiovaskuler. Apa saja tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang diabetes, bagaimana tentang obesitas, semuanya itu akan mempengaruhi risiko kardiovaskuler. Dari 3 hal ini, kita dapat menetapkan klasifikasi risiko. Apakah risikonya ringan, sedang, risiko tinggi, bahkan sangat tinggi. 4 langkah ini tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Dr. Artaria. Dan berikutnya, tentu kita harus mulai melakukan terapi, modifikasi gaya hidup tentunya. Kemudian kita berikan obat yang tepat sesuai dengan indikasi dan sesuai dengan penyakit penyerta, komorbiditas. Dan yang terakhir, yang sering kita lupakan adalah monitor respons pengobatan, efek samping obat, dan tentunya kepatuhan makan obat. Tidak jarang, kadang-kadang obat sudah bagus, tapi pasiennya tidak patuh, sehingga tekanan darahnya tidak terkontrol. Kita terus berupaya untuk menambah obat-obatan. Padahal ternyata dia tidak patuh untuk modifikasi gaya hidup, tidak patuh untuk memberikan pengobatan. Ini yang harus kita perhatikan. Baik, ini tadi sudah dijelaskan juga risiko kondisi seperti apa pasien-pasien kita. Kalau kita lihat di sini, ya, walaupun pasiennya normal tinggi, jadi masih belum hipertensi, tapi kalau dia sudah eh, penyakit ginjal,
kronik tahap 4, derajat 4, ada DM, itu sudah masuk risiko sangat tinggi. Adanya penyakit kardiovaskular itu sudah masuk risiko sangat tinggi. Jadi tidak hanya berdasarkan tekanan darah saja. Ya, apalagi kalau memang tekanan darahnya sudah naik ke derajat 2, 3, itu akan sangat sangat berat sekali risikonya. Dan semua risiko ini itu menentukan bagaimana arah pengobatan kita ke depan. Nah, saya lanjut kepada alur panduan inisiasi pengobatan hipertensi. Ini yang disampaikan oleh ISH tahun 2020 ya, bahwa setelah pasien terdiagnosis hipertensi, tentunya yang harus kita lakukan adalah perubahan gaya hidup. Ya, jadi modifikasi gaya hidup itu wajib dilakukan oleh semua pasien-pasien hipertensi maupun normal tinggi. Dan kemudian kita tentukan, karena ISH itu menentukan hanya 2 derajat, yaitu derajat 1 dan derajat 2. Nah, di sini pada derajat 1 itu dianjurkan untuk segera tata laksana dengan obat pada pasien dengan risiko tinggi. Dan kembali tadi ke risiko tinggi tadi ya, atau pasien dengan CKD, CVD, DM, dan adanya kerusakan organ target. Gitu. Sedangkan untuk derajat 2, tanpa melihat risikonya, dia segera diberikan obat-obatan. Ya. Itu. Jadi bagaimana kalau di klinik kita atau di puskesmas kita ketersediaan obat terbatas? Nah, ini kalau terbatas, di sini pasien dengan risiko lebih rendah sarankan intervensi pada gaya hidup selama 3 sampai 6 bulan. Jika tekanan darah masih belum terkontrol dan memungkinkan dimulai tata laksana obat pada pasien usia 50 sampai 50 tahun. Ini kalau memang ketersediaan obat kita terbatas dan obat apa saja bisa kita berikan. Namun kalau obat kita tidak terbatas, maka memang sudah harus diberikan obat-obat anti hipertensi ya sampai sedang tanpa setelah walaupun tanpa melihat apakah dia risiko tinggi atau risiko sedang gitu ya dengan intervensi gaya hidup kemudian kita berikan obat-obatan. Nah, kita mengulangi lagi tidak bosan-bosan kita mengulangi untuk modifikasi gaya hidup ini dan diharapkan kita juga tidak bosan-bosan untuk menjelaskan modifikasi gaya hidup ini kepada pasien-pasien kita karena memang sangat tidak mudah untuk modifikasi gaya hidup, apalagi kalau yang mengalami hipertensi itu adalah dokter sendiri. Karena dokter dikatakan adalah pasien yang paling tidak patuh, gitu ya. Dia menyuruh orang patuh, tapi dia sendiri tidak patuh. Ini semua sudah kita ketahui, konsumsi garam, konsumsi sayuran, berat badan dan menjaga berat badan ideal, aktivitas fisik, menghindari rokok. Ya. Karena dengan modifikasi gaya hidup ini, itu pasien dapat diturunkan tekanan darahnya. Ya. Jadi istilah kita dengan merubah kebiasaan kita, maka hidup kita juga akan berubah. Mari kita lihat sedikit ya, kita bandingkan nanti bagaimana faktor yang kita alami sehari-hari. Mengenai pembatasan konsumsi garam, kita memaklumi seenak apapun makanan, kalau tanpa diberikan garam tentu akan tidak lezat jadinya, bahkan tidak nafsu kita memakannya. Padahal untuk pasien-pasien hipertensi hanya boleh diberikan natrium 2 gram per hari atau setara dengan 5 sampai 6 gram NaCl per hari atau 1 sendok teh garam dapur. Sebaiknya menghindari makanan dan kandungan tinggi garam. Kita mengetahui bahwa makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan dengan kemasan itu semuanya mengandung tinggi garam. Ini contohnya makanan nasional rakyat Indonesia yaitu mie, baik itu mie goreng maupun mie rebus. Mari kita lihat bagaimana komposisi dari eh, mie goreng ini. Nah, dilihat di sini ternyata bahwa kalorinya masih lumayan 400 kalori, tetapi kalau kita lihat di sini garamnya itu sudah sampai 1,5 miligram. Jadi 1,5 1.500 miligram atau 1,5 gram. Berarti kita hanya boleh makan 0,5 gram lagi. Ya. Jadi apa upaya yang harus kita lakukan adalah ini. Jika kamu suka makan mie goreng, tapi ingin lebih sehat, berikut adalah tambahannya. Kita harus tambah sayur, karena memang tidak mengandung sayur. Tambah protein sehat, mungkin telur, tahu, tempe, atau ayam panggang. Yang ketiga, ini juga hal yang sangat harus kita perhatikan, kurangi bumbu. Karena kita ketahui sebagian besar garam itu berada di bumbunya. Mungkin kita bisa setengahnya, ya, sehingga kita dapat mengurangi garam untuk pasien tersebut. Selanjutnya adalah perubahan pola makan. Ya, kita tentu dianjurkan untuk em, mengatur pola makan agar berat badannya tetap stabil. Ya, jadi mencegah obesitas.
indeks massa tubuh tidak boleh lebih dari 25 dan idealnya adalah antara 18,5 sampai 20,9 kilogram. Ini adalah diet DAS yang dianjurkan untuk pasien hipertensi. DAS itu kepanjangan dari Dietary Approach to Stop Hypertension. Kalau kita lihat pada aturan diet ini, memang yang diutamakan adalah sayur-sayuran di sini dan buah-buahan. Untuk makanan utama itu relatif sedikit, 6 sampai 8 porsi. Kemudian yang lain-lain juga sedikit sekali ya, sehingga semuanya itu bisa diatur dengan seimbang. Dan memang kita akui untuk diet DAS ini sangat sangat sulit untuk kita, kecuali orang-orang yang memang betul-betul ingin tekanan darahnya bisa bisa normal. Ini anjuran konsumsi yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu yang kita sebut sebagai GGL, yaitu G4, G1, dan L5. Nah, konsumsi gula, karbohidrat itu hanya 4 sendok makan per orang per hari. Sedangkan untuk konsumsi garam hanya 1 sendok teh. Lalu lemak itu hanya 5 sendok makan. Nah, ini yang harus kita sarankan kepada pasien-pasien kita, hindari gula, garam, dan lemak per hari sehingga kita bisa bukan hanya menurunkan hipertensi tetapi juga menurunkan penyakit-penyakit katastropik yang lain. Nah, ini kita contoh lagi satu. Kita tadi barusan ngobrol tentang nasi padang, nasi bungkus. Bagaimana komposisi nasi bungkus ini dalam praktek kita sehari-hari? Ya, dapat kita bandingkan dengan saran yang dianjurkan tadi untuk orang normal, bagaimana 50% adalah sayur dan buahan, kemudian lauk pauknya kira-kira 30%, dan sisanya adalah makanan pokok, di samping aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kalau kita lihat di sini, ya, memang kalorinya sudah sangat tinggi, yaitu 1000 kalori, berarti kita masih ada sisa 1000 kalori lagi yang lain, dengan karbohidrat yang cukup tinggi, proteinnya relatif normal, lemaknya tinggi, dan seratnya sangat sedikit, garamnya juga sama seperti mie goreng tadi, itu 1,5 gram. Ya. Jadi yang dianjurkan di sini, kita harus mengurangi ya eh, kuah santan atau memilih lauk yang dipanggang atau direbus seperti ayam bakar atau ikan panggang dan perbanyak sayuran rebus dan lalapan untuk menyeimbangi gizinya. Inilah yang harus kita sampaikan kepada pasien. Kalau perlu bumbunya dikurangi atau nasinya nanti dicampur dengan nasi putih sehingga bumbunya jadi lebih sedikit. Berikutnya adalah olahraga teratur. Nah, ternyata ya olahraga aerobik dengan intensitas ringan itu memiliki efek penurunan tekanan darah lebih kecil dibandingkan dengan latihan intensitas sedang dan tinggi. Jadi yang dianjurkan adalah berolahraga selama 30 menit latihan aerobik dengan intensitas sedang seperti jalan, jogging, sepeda maupun berenang selama 5 sampai 7 hari per minggu. Berarti hampir setiap hari kita harus melakukan olahraga yang teratur. Ini salah satunya adalah bersepeda tetapi tidak hanya gaya. Jadi memang betul-betul dilakukan minimal 30 menit dan itu dilakukan setiap hari. Ini juga modifikasi gaya hidup yang relatif sulit kita capai, yaitu mengenai berhenti merokok ya. Jadi ada memang program berhenti merokok, tapi itu juga harus dengan upaya yang sangat tinggi ya. Demikian juga dengan alkohol. Untuk alkohol tentu di negara kita relatif terbatas, tapi ada orang-orang tertentu yang memang masih memakai alkohol. Jadi slogannya adalah Stop smoking before smoke stop you. Jadi sebelum rokok itu menghentikan kita, kita harus berhenti rokok. Namun demikian, ada banyak tantangan. Ya. Kemarin diumumkan bahwa ternyata uang yang diperoleh dari pabrik rokok itu hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan uang yang diperoleh dari BUMN kita semua. Jadi 216 triliun dan 90 triliun. Jadi bagaimana kita mau menghentikan rokok sementara kita masih hidup dengan cukai rokok. Namun satu hal yang kadang-kadang kita lupa dan harus kita jelaskan kepada pasien bahwa ternyata biaya pengobatan penyakit akibat rokok 3 kali lebih tinggi dari keuntungan cukai. Jadi eh, walaupun dia 216 kali dikatakan bahwa penyakit-penyakit akibat rokok ini ada 21 jenis penyakit, biaya yang dikeluarkan itu 3 kali lebih besar dari 264 triliun. Jadi memang kesimpulannya kalau kita ingin rakyat kita sehat dan kita juga kuat, seharusnya negara berinisiatif untuk menghentikan rokok.
Stres tentunya sangat eh, apa namanya sangat berperan. Oleh sebab itu mengukur tensi, bagaimana kita menjaga stres. Ya, mungkin kita harus berdiskusi, berkonsultasi dengan psikolog, menganjurkan pasiennya untuk psikolog atau bahkan psikiater agar dapat mengurangi stres. Demikian juga beberapa kondisi polusi udara dikatakan dapat meningkatkan tekanan darah dalam jangka yang panjang. Kalau pasien mau melakukan modifikasi gaya hidup, itu tekanan darah kita bisa turun dari 5 sampai 20 mm air raksa. Jadi pada kondisi-kondisi derajat 1, cukup dengan modifikasi gaya hidup, pasien akan mengendalikan tekanan darahnya sendiri. Ya. Sedangkan target kita tentunya adalah 140/90. Untuk yang di bawah 65 mungkin bisa sampai 130/80 atau bahkan kalau dia bisa ditoleransi bisa sampai 120/70. Sedangkan untuk orang yang sudah lebih tua itu tetap kita berupaya berpatokan ya kurang dari 140/90 untuk menghindari kemungkinan terjadinya hipotensi atau hipotensi ortostatik. Dan ini harus kita capai dalam waktu tiga bulan. Ini adalah target dengan beberapa komorbid yang lain, penyakit penyerta, diabetes, CKD, CID, dan stroke. Semuanya kira-kira berkitar antara 130/80. Ya. Sekarang pengobatan hipertensi. Yang dianjurkan adalah menggunakan terapi obat kombinasi pada sebagian besar pasien untuk mencapai tekanan darah sesuai target. Dan yang kita anjurkan adalah single pill combination. Jadi eh, terapi kombinasi yang sudah satu obat. Karena apa? Karena ini dapat meningkatkan kepatuhan. Sayangnya sampai sekarang belum ada satu obat pun yang masuk dalam formularium nasional sehingga kita belum bisa meresepkannya. 5 golongan obat yang kita ketahui, yang utama adalah ACE, ARB, beta blocker, calcium channel blocker, dan diuretik. Ini data-data yang kita ketahui semua, ya, bagaimana ACE inhibitor. Yang harus kita perhatikan, kita harus melihat apakah obat-obat tersebut short acting atau long acting. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita memberikan captopril yang short acting dengan 1 kali sehari, atau pasiennya mengatur dirinya sendiri untuk memakan 1 kali sehari. Ini yang jadi ACE, ARB, calcium channel blocker, dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Kemudian kita juga memiliki obat ini kedua, diuretik, ya, diuretik loop, diuretik hemat kalium, kemudian beta blocker kardioselektif. Lalu ada obat-obat yang lain juga yang kita berikan biasanya pada pasien-pasien yang hipertensi resisten, yaitu alpha 1 blocker, sentral alpha 1 agonis, dan direct vasodilator yang relatif sudah sangat jarang kita berikan. Gitu. Nah, terapi kombinasi yang disarankan tentu eh, pada umumnya hampir semua obat bisa dikombinasikan. Hanya ada beberapa pilihan utama. Yang kalau kita lihat di sini, yang pilihan utama yang garisnya hijau yaitu ACE, kemudian thiazid, lalu calcium channel blocker dan ARB. Ya. Kemudian yang ada eh, apa namanya fixed dose combination-nya adalah yang kuning. Ini kombinasi-kombinasi walaupun sebagian tidak ada di negeri kita. Kemudian yang tidak direkomendasikan adalah ACE dan angiotensin II blockers. Jadi ARB itu tidak direkomendasikan. Kemudian juga yang harus kita ingat, kita tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan untuk mengombinasikan eh, dua obat dalam satu golongan. Jadi misalnya kita kombinasi antara captopril dan eh, apa namanya lisinopril, misalnya itu tidak dianjurkan. Bagaimana strategi penelaksanaan pasien-pasien tanpa komplikasi? Yaitu ini saya langsung ke sini ke eh, apa namanya algoritmanya. Ya, pada saat terapi inisial kita harus memberikan langsung kombinasi 2 obat, ACE, ARB dengan calcium channel blocker atau diuretik. Kecuali pada pasien-pasien dengan risiko rendah dan derajat 1. Ini boleh kita berikan satu obat dan satu lagi adalah orang-orang yang frail, yang ringkih, yang kira-kira tidak mampu diberikan obat yang lebih lebih baik gitu. Kemudian kalau dia tidak terkontrol dapat kita berikan 3 obat ACE/ARB plus kalsium channel blocker dan diuretik. Kemudian kalau dia terjadi hipertensi resisten dapat kita tambahkan spironolakton ya. Nah, kemudian beta blocker itu dapat diberikan pada langkah apapun dengan indikasi-indikasi tertentu seperti gagal jantung, angina, pasca miokard infark, dan atriasi fibrosa. Sedangkan pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik, ya,
yang terjadi adalah peningkatan tekanan intraglomerulus. Jadi kita harus memberikan obat-obatan yang harus cocok untuk itu, yaitu dengan memberikan ACE atau ARB plus kalsium channel blocker. Ini hampir sama dengan pasien-pasien yang umum, namun diuretik yang pilihan kita adalah pasien-pasien loop diuretik, gitu ya. Jadi loop diuretik, kemudian bisa ditambah untuk double 3. Kalau hipertensi resisten, kita harus pikir spironolakton, tapi yang harus hati-hati pada kondisi ini jangan sampai terjadi peningkatan kreatinin dan juga harus hati-hati jangan sampai terjadi hiperkalemia. Apalagi kalau kita sudah menambahkan spironolakton, ya. Sedangkan untuk penyakit jantung koroner yang kita ketahui bahwa terjadi sumbatan dari arteri koronaria, maka kita harus memberikan terapi dengan ACE ARB plus beta blocker. Jadi beta blocker atau kalsium channel blocker. Jadi semuanya beta blocker boleh, kalsium channel blocker boleh, dan diuretik boleh juga ya. Jadi itu kombinasi ketiga obat ini. Sedangkan pada hipertensi resisten kita berikan spironolakton gitu ya. Jadi ini kondisi yang harus kita berikan. Demikian juga untuk pasien-pasien gagal jantung dengan ejeksi fraksi yang lebih menurun, itu kita ketahui karena lemahnya otot-otot jantung, maka kita harus memberikan obat-obat sesuai dengan kondisinya. Kalau hipertensi tidak dibutuhkan obat, maka pengobatan diberikan sesuai dengan panduan gagal jantung. Itu yang kita berikan, dan jangan lupa kita dapat memberikan juga ini beta blocker, MRA juga dapat kita berikan baik yang non steroid maupun yang steroid. Jadi kalau dalam tabel ini kita lihat bahwa untuk gagal jantung hampir semua obat itu boleh diberikan. Kalsium channel blocker bukan pilihan utama. Postmyocard, beta blocker, S dan aldosteron. Dan coronary risiko juga hampir semuanya kecuali ARB ini tidak dianjurkan. Diabetes hampir semuanya kecuali spironolakton. Pada penyakit ginjal kronik indikasi utamanya adalah ACE dan ARB. Yang juga harus diperhatikan tentunya adalah kontraindikasi. Jadi kontraindikasi masing-masing obat supaya kita tidak memberikan obat pada kondisi-kondisi seperti ini, seperti diuretik thiazid itu pada GOUT, kemudian sindroma metabolik, kemudian beta blocker tentunya pada pasien asma, pada pasien AV block dan bradikardi, kemudian kalsium channel blocker dihidropiridin ini pada tachyarrhythmia, kalsium channel blocker non dihidropiridin hampir sama dengan beta blocker. ACE inhibitor ini perhatian kita jangan memberikan pada kehamilan dan angioidim, sedangkan ARB juga demikian. Pada pasien-pasien hiperkalemi kita harus hati-hati memberikan ini ya, kalau perlu kita stop dulu sehingga kita bisa terhindar dari kontraindikasi yang dianjurkan. Sedangkan efek sampingnya ya ini juga batuk, hiperkalemi ini yang ditakutkan untuk ACE, angiotensin receptor blocker, hiperkalemi, dihidropiridin edem, pedis, kadang-kadang kakinya juga edema, kemudian konstipasi, dan yang lain-lain. Jadi ini dapat kita lihat beta blocker yang harus kita hindari adalah bronkospasme. Sedikit mengenai hipertensi resisten, itu hati-hati adanya resisten palsu dan hipertensi sekunder yang kemungkinan menyebabkan hipertensi resisten. Kenapa disebut hipertensi resisten palsu adalah masalah kepatuhan. Kadang-kadang dia tidak patuh modifikasi gaya hidup, tidak patuh untuk memakan obat, kita sudah mencap pasien tersebut adalah hipertensi resisten. Jadi itu harus diperbaiki dulu, baru kita berikan obat-obatan seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kepatuhan itu sangat penting ya, karena obat apapun yang paling baik kita berikan kalau dia tidak patuh makan obat, tidak patuh untuk modifikasi gaya hidup, tidak akan mencapai kendali tekanan darah yang baik. Ini adalah upaya-upaya kita untuk meningkatkan kepatuhan, mengurangi polifarmasi dengan single pill combination. Dosis sekali sehari lebih disarankan, menghubungkan perilaku kepatuhan dengan kebiasaan sehari-hari, memberikan umpan balik kepatuhan kepada pasien, monitor tekanan darah di rumah, pengingat kemasan obat, konseling berbasis pemberdayaan, alat bantu kepatuhan elektronik seperti ponsel, layanan pesan singkat, pendekatan tim perawatan yang multidisiplin, mulai farmasi, perawat, mungkin tenaga sosial, dan yang lain-lain. Ini adalah alat bantu smart Bluetooth pill dispenser yang dapat mengingatkan kepatuhan langsung ke eh, handphone pasien tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana kiat efektif pengobatan hipertensi, kepatuhan minum obat yang pertama, kemudian yang kedua, semua modifikasi gaya hidup harus
dapat dilakukan dan yang terakhir adalah pantau tekanan darah di rumah. Dan kapan pasien harus dirujuk? Yaitu kalau pasien tidak terkontrol, kemudian hipertensi dengan komplikasi dan gejala darurat, suspek atau diagnosis penyakit sekunder hipertensi, pasien dengan penyakit penyerta, hipertensi pada kehamilan, dan pasien-pasien yang muda dengan hipertensi yang berat yang kemungkinan disebabkan oleh hipertensi sekunder. Sebagai take home message yang dapat saya sampaikan adalah kita sadari bersama, satu dari tiga orang Indonesia masih mengalami hipertensi, jadi masih menjadi masalah global. Kemudian peningkatan tekanan darah sedikit saja itu akan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Dan tata laksana hipertensi harus dimulai sedini mungkin. Dan dokter sebagai motor pelayanan pada FKTP memegang peranan penting dalam usaha menurunkan angka morbiditas, mortalitas melalui tata laksana yang tepat sesuai tingkat risikonya. Ini adalah tema sekali lagi, ukur tekanan darah Anda secara akurat, kontrol, dan maka hidup kita akan lebih lama. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Zul atas paparannya yang begitu lengkap dan sangat jelas.